Sain UU, tasain UU, yang artinya halo rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John Still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Bodyguard 2 tahun 2007. Ini adalah awal bagaimana kehidupan dia sebelum menjadi seorang bodyguard. Nah, karena 2 jam lagi saya harus terbang ke Madagaskar untuk menghadiri hitanan anaknya Jorge Lorenzo, jadi langsung saja pasang handsfree, simetris, kembali serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bos mafia bernama, kita panggil saja si bos, yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi untuk melakukan transaksi ilegal, di mana sang ajudan terlihat sangat mengantuk, sampai-sampai tak sadar telah menciderai majikannya sendiri. Saat masuk lift, semua anak buahnya yang rata-rata SDM rendah pun ikut masuk bebarengan, yang membuat si bos sempat terhimpit sehingga... Hei, พูดพร้อมกันสิออกไปมากก็ได้ขึ้นไปเฉพาะที่จำเป็นแม่งเอ้ยมีแต่วัวแต่ควาย Tiba di lantai yang dituju, si bos akhirnya bertemu dengan sang penjual senjata biologis yang katanya mampu menghancurkan satu negara, di mana si bos langsung meminta ajudannya untuk ambilkan koper uang, tetapi... โอ้ยแม่มันมีความสุขจริงๆ Di saat transaksi masih berlangsung, sang jagoan kita yang bernama Kum Lau terlihat sedang menyamar menjadi penari striptis. Tak sendiri, ia ditemani oleh seorang informan yang juga menyamar menjadi salah satu pelayan. Mendengar jika target mereka, yaitu si bos, sudah berada di tempat, Kum Lau dan si informan pun langsung bersiap untuk melakukan penyergapan. Namun masalahnya, si informan sama sekali belum pernah menggunakan senjata api, namun tetap mengaku bisa dengan penuh percaya diri. มึงยิงเป็นปะเนี่ยโธ่พี่ดีกว่านิ่งไว้เลย Tepat saat Kum Lau mulai beraksi, si informan yang masih mengotak-atik pistol pun tak sengaja menarik pelatuknya sehingga... ชิบหายแล้ว Ya, baku tembak pun mulai terjadi ketika si penjual senjata mati tertembak peluru nyasar, di mana si bos dan anak buah sendiri memilih kabur membawa serta uang dalam koper tersebut. Saat Kum Lau sedang terlibat baku tembak dengan anak buah si bos, pelurunya tak sengaja mengenai kawat lip petugas pembersih kaca yang membuat salah satu petugas jatuh dan sempat menarik celana temannya, yang mana secara kebetulan di situ ada mbak cleaning service yang sedang memberi makan burung dan harus melihat burung lain yang ukurannya jauh lebih kecil. Si bos sendiri ternyata belum jauh melarikan diri disebabkan oleh ajudannya yang salah menekan tombol lift sehingga... ฉันได้เหรียญครับ มึงจะพากูมาแดกไส้เดือนเลยไอ้สัสเฮ้ย ถ้าผมตายผมจะได้เหรียญกล้าหาญไหมครับ เลี้ยงปากผีให้ไอ้เหี้ย Tepat saat si bos dan anak buah sudah berada di luar gedung, Kum Lau terus melakukan pengejaran sampai ke parkiran, di mana si bos tiba-tiba muncul dengan mobil truk monsternya dan menyuruh salah satu anak buahnya melepaskan roket launcher, tetapi... ไก่แค่นี้มึงยิงไม่โดนละเฮ้ยเอ้ามันไปไหนแล้วล่ะ Mengendarai motor trail yang dipinjam dari seorang bule, Kum Lau langsung mengejar si bos yang kabur ke jalanan kota, di mana warga sipil yang berada di halte bus pun sempat mengira jika sedang ada syuting film action, sehingga salah satunya pun berdiri tanpa tahu jika ini adalah kejadian asli. Jangan. Karena si bos balik mengejar, Kum Lau naik ke lantai atas salah satu gedung, di mana si bos segera melepaskan satu roket launchernya dan...
Belum selesai sampai di sini, si bos kembali melarikan diri dengan mencuri salah satu mobil sport milik seseorang, di mana pada waktu yang sama, seorang sales terlihat sedang menawarkan mobil kepada pelanggan yang wajahnya nyaris mirip dengan Kum Lau, sehingga ketika Kum Lau datang, si sales langsung mempersilahkan Kum Lau naik dan... Karena si sales sangat berisik, Kum Lau terpaksa membuatnya pingsan sampai ketika mobil melaju dengan posisi miring akibat menabrak sepeda motor, Kum Lau kembali membuatnya pingsan dan tetap melanjutkan pengejaran. Dan ya, setelah melakukan pengejaran yang cukup alot, Kum Lau akhirnya berhasil menangkap si bos yang langsung ia bawa ke kantor polisi. Alih-alih mendapat apresiasi dari sang atasan, Kum Lau justru harus kena marah akibat dari aksinya yang menimbulkan kerugian besar. พ่อกูรู้ไอ้กี้ไอ้มึงออกไปเลยมึงออกไปใครหน้าเหมือนมึงกูจะฟ้องทุกคนนามสกุลเดียวเหมือนมึงกูก็จะฟ้องทุกคนฟ้องกี่กระทงฮะ อยู่ใหม่ๆกุ้งเงินก่อสร้างแป๊บๆพอถึงเดือนก็เลิกเป็นขายประกันก็ขายมาแล้ว Tiba di rumah, Kum Lau langsung membakekok istrinya yang bekerja sebagai tukang salon, di mana Kum Lau ini termasuk dalam jajaran kategori suami tertindas yang lebih memilih diam daripada melakukan perlawanan. Sebelum tidur, sang istri yang bernama Keo pun membahas terkait nasib sial yang selalu dialami oleh suaminya. Ia berinisiatif untuk membawa Kum Lau ke tempat seorang dukun yang katanya sangat sakti dan bisa menerawang masa depan seseorang. Entah sakti atau tidak, si dukun tampak sangat tidak meyakinkan. Ia mencoba mengobati seseorang yang mengalami masalah dengan kakinya dan ujung-ujungnya disuruh pergi ke dokter juga. พาไปหาหมอกระดูกนะไปอ้าวน้ำเขียว จ้าไปทำไม Tiba giliran Keo dan Kum Lau, si dukun benar-benar tidak tahu sopan santun ketika memeriksa wajah tampan Kum Lau menggunakan cokor rombehennya. Namun meski begitu, si dukun berhasil meramal Kum Lau dengan mengatakan jika dalam 3 hari lagi Kum Lau akan mendapatkan tugas yang besar. กระพริบมั่งกระพริบกระพริบ เหมาะเจาะจริงๆลูกเอ้ยสมรกเตสมรกโตสมรกเตโอ้ยพรุ่งนี้บ่าย 3 มึงมีงานใหญ่แน่ Entah sakti atau hanya kebetulan saja, para petinggi kepolisian sedang melakukan rapat terkait 2 sosok target yang dianggap berbahaya. Ada Sucin dan Suracai. Mereka adalah para pembuat senjata biologis yang menyamarkan bisnisnya dengan membuka perusahaan rekaman musik. อันตรายที่สุดคือบักนี่ชื่อมันว่าบักสุชิน Sebelum CIA lebih dulu menangkap mereka berdua, seorang petinggi yang mirip Adolf Hitler pun meminta rekan-rekannya untuk mencari seseorang yang mampu menangkap mereka duluan, di mana atasan Kum Lau pun langsung angkat tangan dengan merekomendasikan Kum Lau sebagai orang yang tepat untuk misi ini. Khop khun ครับที่เชื่อผมฮัลโหลครับ ครับ เอาไปจัดการมาซะนี่เป็นโอกาสของมึงแล้วไป มันเรื่องของผม Dan inilah Sucin dan Suracai, 2 penjahat yang menyamar sebagai pemilik perusahaan rekaman, di mana salah satu produser bernama Tala pun didesak untuk segera mencari bintang baru supaya perusahaan rekaman ini tetap berjalan dan meminimalisir kecurigaan. สุรชัยเอ็งสปีกกับมันต่อเถอะวะ ผมอยากจะด่าคุณว่าไอ้เฮียแต่ผมเกรงใจเหลือเกิน
Tala pun langsung mengadakan audisi pencarian bakat yang hanya diikuti oleh 3 kandidat saja, yang salah satunya adalah cum laude. Mereka bertiga harus berjuang menampilkan seluruh kemampuannya untuk menjadi bintang baru di negara Thailand. นกมันจะจากรังมันยังร้องกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก เหมือนดังปีก่อนให้แม่งามงอนเขียนภาษาเหมือนดังปีก่อนเจ้าหรือดี Singkat cerita, cum laude akhirnya diterima bukan karena paling bagus, tapi karena paling mending di antara yang lain. Di mana saat mereka sedang pergi keluar untuk makan mie ayam di pinggir jalan, cum laude izin sebentar untuk buang air kecil di belakang. นู่นน่ะกำแพงนู่นน่ะไปเจอก็ใส่เลยครับนะ Di saat yang sama, kita akan diperlihatkan dengan seorang mas-mas penjual souvenir yang salah satu barang dagangannya berupa patung gajah digondol oleh seorang preman, di mana gerombolan preman itu ternyata bermaksud menagih utang kepada Tala yang justru malah berakhir dengan aksi yang luar biasa. กูถามว่าช้างกูอยู่ไหนเอาไอ้เหี้ยฝ่ายTak butuh waktu lama bagi cum laude untuk menjadi idola di negara Thailand. Dengan bantuan uang dari Suchin dan Surachai, cum laude mendadak terkenal dan jadi seorang penyanyi yang digandrungi semua orang. Saat semua orang sudah mempercayainya, barulah cum laude menjalankan aksinya dengan memasuki lantai gedung rahasia tempat senjata biologisnya diproduksi. Ia menyamar menjadi salah satu pekerja untuk memastikan kecurigaannya. Disitulah cum laude tak sengaja bertemu dengan seorang pencuri yang sedang mencuri data dari komputer. Entah siapa pencuri ini, cum laude sempat terlibat ketegangan sampai akhirnya dari situ, mereka secara tak sadar saling bekerja sama menghadapi para pekerja yang karena si pencuri lebih mementingkan tujuannya, ia pun meninggalkan cum laude dengan para pekerja lain yang sudah siap untuk menghajarnya. Dan ya, selesai dengan para kroco, kini cum laude harus menghadapi satu pekerja bule berbadan tinggi besar yang secara zohir mustahil dikalahkan. Namun dengan bermodalkan keyakinan dan topi pekerja yang ia kenakan, cum laude akhirnya berhasil mengalahkan bule tersebut. Selesai dengan bule besar, kini cum laude harus menghadapi lebih banyak pekerja yang muncul secara tiba-tiba. Namun masih dengan modal yang sama, yaitu keyakinan dan pengalaman, cum laude berhasil membuat mereka semua kewalahan. Karena cum laude tak kunjung menyerah, salah satu pekerja yang menguasai ilmu bela diri Muay Thai pun maju dan meminta semua rekannya untuk minggir. Ia menampilkan koreografi yang sering ditampilkan Tony Jaa di dalam film Ong Bak sampai akhirnya tak lama setelah cum laude kabur, si pencuri akhirnya membuka topengnya. Dia adalah Paula, seorang agen dari negara Vietnam yang memiliki misi yang sama untuk membongkar kasus kejahatan senjata biologis ini. Berdasarkan rekaman CCTV, Suchin dan Surachai akhirnya jadi tahu siapa cum laude sebenarnya, sehingga tanpa buang waktu, mereka berdua langsung menemui Tala untuk mengeksekusi dia dan keluarganya. ไม่อยากจะคุยมากเสียเวลามึง
Keesokannya di gedung Sucin dan Suracai, Keo terlihat sedang diamankan security karena terus berteriak memanggil nama suaminya, di mana Keo akhirnya dijadikan sandera dan ditawan di gudang pengiriman senjatanya. Tak lama muncullah Kumlau yang datang untuk menyelamatkannya. Namun ketika akan keluar, di situ sudah ada seorang pendekar pedang yang mendemonstrasikan jurusnya dengan maksud untuk membuat Kumlau kena mental. Tetapi hal itu justru malah diabaikan oleh Kumlau yang memilih untuk pergi dan... Ya, si pendekar pedang pun mati tertembak oleh 3 orang koboi yang, mohon maaf, memiliki kekurangan pada penglihatannya, sehingga Kumlau langsung menumbangkan ketiganya dengan sangat mudah. Pada akhirnya, muncullah Sucin dan Suracai mencegat Kumlau dengan seluruh pasukan bersenjatanya sehingga... Lagi, Kumlau harus menghadapi pendekar hebat lain yang kali ini adalah seorang samurai yang didatangkan langsung dari Jepang. Namun masalahnya, jubah yang ia kenakan tak sengaja terbakar oleh satu lilin, sehingga inilah yang terjadi. Di luar sudah ada puluhan penjaga yang langsung menembaki mereka berdua, yang ketika Kumlau tidak memiliki ide untuk menghadapi, Keo sang istri tak sengaja menemukan senjata mesin dan langsung menembaki mereka semua sekaligus. Selesai dengan para penjaga, kini Kumlau harus menghadapi mobil Tesla yang dilengkapi dengan fitur senjata. Tak ingin melibatkan sang istri dalam masalah ini, Kumlau pun memintanya untuk geser sedikit dan... Setelah mengamankan istrinya, Kumlau langsung mengambil alih mobil tersebut dan menembaki para penjaga yang baru datang. Di saat yang sama, muncul sebuah mobil tank lapis baja yang sekonyong-konyong menembakinya. Setelah dibawa ke pelabuhan, Kumlau akhirnya terpikir untuk mengalahkan mobil tank tersebut, yaitu... Sucin dan Suracai sendiri terlihat sedang riweuh kabur bersama pasukannya, di mana Suracai yang kehilangan kendali pun sempat berputar tidak parugu sampai akhirnya... Ya, Suracai malah menembak orangnya sendiri dan bermaksud kabur menggunakan perahu, tetapi... Karena Paula dan pasukannya datang, Suracai tidak memiliki pilihan lain selain menjadikan Sucin rekannya sendiri sebagai sandera. Mereka berdua kabur menggunakan speedboat tepat saat Kumlau punya ide untuk langsung menghentikannya. Menggunakan kren kontainer, Kumlau mengangkat mobil lapis bajanya ke atas sehingga ketika melihat Suracai kabur, ia pun dengan cepat menjatuhkan mobil tersebut sehingga... Pada akhirnya, Sucin dan Suracai berhasil ditangkap dengan Paula yang masih kekeh ingin membawa mereka berdua ke Vietnam. Namun atasan Kumlau keburu datang dan membawa serta serdadunya sehingga Paula terpaksa harus pulang dengan tangan kosong. Nah,บ่ต้องห่วง เดี๋ยวพี่จัดการให้น้ำซุปมันฮ้อนเนาะ จ้า Berkat jasanya menangkap 2 penjahat paling berbahaya, Kumlau mendapat penghargaan sekaligus kenaikan jabatan, yang mana selanjutnya ia diberikan tugas baru untuk mengawal seorang pengusaha besar yang ceritanya sendiri ada di film pertamanya. แม้แต่ขนดากก็อย่าให้หล่น Tamat, ending yang cukup mensuracaikan. Tidak sengakak film pertamanya, tapi masih cukup menghibur. Pesan yang bisa kita ambil dari sosok Kumlau adalah jangan sesekali mengucapkan selamat tinggal jika Anda masih mau mencoba. Jangan sesekali menyerah jika Anda masih merasa sanggup.
Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Sisir ompong Jason Statham.